Dia adalah gadis yang dikagumi banyak orang. Karena suaminya adalah Der. Adalah seorang pensiunan tentara, sebelum itu ia membunuh ribuan pasukan musuh. Tapi hari ini, ketika dia bangun, dia tidak melihat istrinya lagi. Ketika dia datang di depan cermin, langkah kaki menjadi semakin terdengar. Sainang. Seorang asing masuk ke rumahnya dengan pistol di tangannya. Dia menggunakan tubuhnya yang besar untuk mengendalikan pencuri. Kemudian dia menendang pencuri di kepala dengan kakinya, menyebabkan pencuri itu pingsan. Pencuri itu kemudian meninjunya, tetapi dia tidak terluka. Der langsung mencekik pencuri, menjatuhkannya dan merusak toilet. Tapi tiba-tiba, dia merasa istrinya dalam bahaya, dia bergegas keluar. Baru saja keluar dari pintu, dia bertemu seseorang. Tapi dia dibius dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, dia diikat. Istrinya juga dibawa ke hadapannya oleh orang-orang itu. Pria berjanggut ini ingin tahu rahasia tentara. Pria itu ingin membunuh istrinya terlebih dahulu. Lihat saya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika Anda ingin tahu apa-apa, saya bisa menjawab, tetapi selain rahasia militer, saya tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Pria kulit hitam itu menatap Der dan melepas syal yang menutupi mulut istrinya. Lalu dia mendekati istri Der dan menyeringai. Lalu dia memukul kepalanya dengan pistol paku. Melihat istrinya mati di depannya, Der terdiam selama 2 detik. Aku bersumpah aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Sekarang, lebih baik kau bunuh aku. Terima kasih sudah mengingatkanku. Tidak lama setelah itu, Der membuka matanya. Saat ini, dia berbaring di meja yang aneh. Ada banyak pipa di tubuhnya. Seorang gadis datang dan menghiburnya, tidak apa-apa. Seorang pria juga masuk setelah itu. Pria itu adalah seorang dokter dari sebuah perusahaan bernama Henry. Dia mengatakan bahwa tubuh Der disumbangkan oleh militer. Kemudian dia menggunakan teknologi untuk menghidupkan Der kembali. Sekarang, Der merasa ada sesuatu yang berubah tentang dirinya. Tapi dia lupa ingatannya ketika istrinya terbunuh. Di malam hari, dia ingin berolahraga. Dia berlatih dengan karung pasir. Tapi tak disangka, karung pasir itu ditinju olehnya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju dinding. Pukulannya hampir menjatuhkan pilar. Dia bahkan bisa mengangkat dumbbell seberat 400 pon dengan satu tangan. Pada saat ini, dia melihat seseorang berenang di bawah kolam, yang ternyata adalah rekannya Mari. Keduanya tidak bisa tidur jadi mereka akan minum-minum. Tiba-tiba, bel di sampingnya berbunyi. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya dan mengingat istrinya yang terbunuh secara tragis. Dia ditikam di kepala dengan paku pistol. Dia segera mengemudi untuk menemukan orang yang membunuh istrinya. Pada saat ini, dalam pikirannya, data pencarian lokasi musuh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia melihat pesawat terbang. Kemudian dia menggunakan sistem komputer otaknya untuk belajar menerbangkan pesawat. Di sini, pria berjanggut itu dilindungi oleh sekelompok pengawal. Saat memasuki terowongan, ada truk yang langsung mendekat. Setelah pria itu turun dari truk, langsung membunuh kedua pengawal itu. Semua senjata dan amunisi tidak berpengaruh pada Der. Pria berjanggut melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan. Dia tahu itu tidak sesederhana itu. Der seperti dewa, terbang masuk dan menjatuhkan mereka satu persatu. Dia berbalik dan membunuh orang lain, lalu membunuh pengawal terakhir. Dia berjalan di depan pria berjanggut itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia tidak tahu bahwa semua ini berada di bawah kendali dokter. Istrinya dibunuh oleh seseorang dan dia menggunakan metode yang sama untuk membalas dendam. Tapi dia dibawa kembali oleh dokter. Kabel tembaga perlahan memasuki tubuhnya. Dokter ini mengubah ingatannya. Mengubah musuhnya menjadi wajah orang lain. Ternyata, mereka membawanya kembali dan mengubahnya menjadi robot dengan kekuatan super. Semua pembuluh darah di dalamnya adalah cyborg. Dan lukanya bisa sembuh dengan sendirinya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Satu-satunya masalah adalah dia harus sering kembali ke perusahaan untuk mengisi ulang. Perusahaan juga memiliki prestasi lain dari dokter. Mari adalah seorang perenang. Karena menghirup gas beracun saat bertugas. Dokter mengubah tubuhnya dan memasang ventilator di depan dadanya. Jack juga. Sebuah kecelakaan menyebabkan Jack kehilangan kedua kakinya. Dokter membuatkan sepasang kaki palsu untuknya. Tapi orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan Der. Ketika Der bangun, mereka mengingat sesuatu lagi. Kemudian ketika Der mendengar suara itu, Der mengingat istrinya yang terbunuh lagi. Ternyata dokter ingin membunuh semua orang yang telah mengkhianatinya.
Orang-orang ini tidak mendukungnya sehingga dia ingin membunuh mereka semua. Dia tidak mengizinkan orang-orang ini untuk hidup dalam damai. Inilah orang-orang yang membunuh istri Der yang dibayangkan Der. Dia menerbangkan pesawat untuk menemukan musuh. Tapi target kali ini tidak mudah untuk dihadapi. Bawahan orang ini adalah seorang ilmuwan bernama Mike. Mike menyiapkan pengontrol untuknya. Perangkat kontrol ini dapat menghidupkan dan mematikan perangkat apapun. Pada titik ini, Der sudah memasuki pintu. Dia pergi langsung di depan musuh. Dan perangkat kontrol itu juga bermasalah, tidak berfungsi. Kau membunuh istriku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mereka menipu Anda dan mengambil keuntungan dari Anda. Der tidak peduli apa yang dia katakan dan langsung membunuhnya. Tiba-tiba, kontrolnya berfungsi lagi. Semua mesin dan listrik di kota tidak berfungsi. Der juga jatuh dan dokter juga kehilangan koneksi dengan Der. Ketika Der bangun, dia berbaring di tempat tidur Mike. Ternyata, Mike juga dikendalikan oleh pria berjanggut itu untuk waktu yang lama. Dia dikurung di ruang bawah tanah selama 2 tahun. Dia adalah pria yang baik dan memberitahu Der tentang kematian istrinya. Tapi setelah Der mengetahui hal ini, dia tidak hanya tidak sedih, tetapi juga sangat bahagia. Jadi mungkin istrinya masih hidup. Dia senang dan kembali ke rumah. Tapi dia baru saja tiba ketika dokter menemukannya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawa Der kembali. Dia datang rumah, membunyikan bel, benar saja istrinya masih hidup. Tapi dia melihat bayi di belakang istrinya. Ternyata istrinya menjadi istri orang lain. Karena dia sudah hilang selama 2 tahun, istrinya sudah menunggunya selama 2 tahun juga. Ini setelah 10 tahun mereka berdua bertemu lagi. Dan selama 10 tahun lalu, dia selalu dimanfaatkan oleh dokter. Dia memanfaatkan cinta Der untuk istrinya. Ketika istri Der berbalik, dia tidak melihat Der lagi. Der ingin balas dendam. Tiba-tiba, sebuah truk bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dikelilingi oleh mereka dan menembaknya. Dia juga memeluk salah satu dari mereka dan jatuh di jalan. Dan kemudian, truk lain melaju ke arah mereka. Untungnya, Der menyelamatkan orang itu tepat waktu, jika tidak orang itu akan tertabrak truk dan mati. Segera setelah itu, luka Der sembuh dengan sendirinya. Tiba-tiba, seseorang dari belakang menabrak pengontrol Der. Dokter juga mematikan pengetrol di tubuh Der. Di sisi ini, Mari tidak ingin membunuh orang, jadi dokter memblokir tabung pernapasan Mia. Ternyata, dokter mengirimnya untuk membunuh Mike karena Mike sudah tahu terlalu banyak hal. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke Mike dan menyuntikkan obat bius ke tubuh Mike, membuat Mike pingsan. Dan kemudian, Mari mengambil rokok itu dan melemparkannya ke dokter. Karena dia memiliki tubuh yang kecil dan fleksibel. Dalam sekejap, dia mengalahkan kelompok orang ini. Setelah itu, dia mengambil tongkat besi dan terus memukul mereka. Di sini, dokter sedang bersiap untuk merancang ingatan baru. Mari kembali ke ruang kontrol. Dia mencolokkan stik USB, pada saat yang sama Mike mulai bertindak juga. Mari tidak membunuh Mike, tetapi ingin dia membantu mereka. Karena bukan hanya Der yang ingin lepas dari kendali dokter. Pada titik ini, Der memulihkan ingatannya. Dia ingat bagaimana dokter memanfaatkan perasaannya untuk istrinya. Dan menyiksanya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dokter menemukan bahwa Mari telah mengkhianatinya. Tapi dia tidak bisa mengendalikan Mari lagi. Karena Mike membantunya mengeluarkan pengontrol Mari. Mari melempar kabut ke dokter dan melarikan diri. Di sini, Jack juga memakai perlengkapan tempur baru. Setelah itu, dia mengenakan baju besi dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lengan itu menggores dinding dan membuat 2 garis dalam. Der juga muncul di depannya. Keduanya bergegas satu sama lain tetapi Der dipukul mundur. Kemudian Der menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya menjauh. Dia jatuh ke dalam lift. Yang lain melihat ini dan bergegas meraih kepala Der. Tanpa ragu, Der segera menoleh dan mendorong mereka berdua ke bawah. Pada titik ini, Jack telah memanjat dan mencari Der. Ketika dia melihat Der, Der naik ke lantai atas. Pada saat kritis, mereka berdua jatuh dan Der berhasil meraih ke dinding. Pada titik ini Jack sangat arogan dan Der menangkapnya dari belakang. Sekarang, kebencian telah mencapai puncaknya. Semua jaringan darah di tubuh mulai bergerak. Mata dan dadanya berubah menjadi merah. Dia meninju Jack dan Jack kehilangan baju besinya. Pukulan kedua ini untuk armor terakhir Jack. Pukulan terakhir adalah untuk Jack. Pada saat ini, dokter juga tiba. Der dengan mata merah berjalan ke arahnya tanpa ekspresi. Dokter mengeluarkan pistol dan amunisi dari mobil dan menembak Der.
Der menangkapnya dan tiba-tiba ada ledakan keras. Semua mesin di jalan berubah menjadi pasir dan berkumpul. Semua diserap oleh cahaya merah ini. Dokter telah mengambil keuntungan darinya selama 10 tahun terakhir, dia harus membalas dendam. Dokter melepaskan tembakan lagi. Tetapi sejumlah besar nano menghentikan peluru. Sekarang, dokter tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia tetap tidak takut karena dia tahu energi Der sudah habis. Pada titik ini, Der perlahan melepaskan tangannya. Itu adalah peluru yang tidak meledak tadi. Dia ingin mati bersama dokter. Setelah ledakan keras, keduanya berubah menjadi abu. Lalu Der bangun lagi. Karena Mike menemukan potongan puzzle Der dan menghidupkannya kembali. Pada saat yang sama, Mike juga mengganti baterainya dengan baterai 2.0 sehingga dia tidak perlu mengisinya lagi. Di bawah matahari terbenam, yang duduk di sampingnya adalah Mari. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi mereka pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Musuh tetaplah musuh. 10 tahun tertipu, harus dicuci dengan darah. Akhirnya, Mari merasa sangat senang. Jika Anda menyukainya, ingatlah follow and like.